Selamat pagi, jadi kita akan lanjut ke manajemen piutang. Bab ini bicara tentang bagaimana kita melakukan manajemen piutang yang efektif agar eh, piutang-piutang kita, orang-orang yang berhutang ke kita, itu bisa terkendali. Karena ada satu quote juga yang saya ingat di masa lalu mengatakan bahwa eh, seorang manajer bilang mengatakan surga adalah di mana ketika semua orang membayar hutang-hutangnya, sehingga memang perusahaan harus eh, mengendalikan piutang agar kalaupun ada yang tidak tertagih itu setidaknya pada batas toleransi yang dimungkinkan. Saya akan share screen dan sebentar ya, dan, dan akan off cam supaya lebih lancar. Oke. Manajemen piutang nanti ini bisa dibaca, bagian-bagian ini bisa dibaca di sendiri di rumah. Nah, adik-adik, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam manajemen piutang, itu standar kredit dan nanti satu lagi adalah persyaratan kredit. Di standar kredit, mari kita lihat, standar kredit ini adalah eh, apabila perusahaan hanya memberikan kredit pada pelanggan yang memiliki reputasi baik, jadi ini terkait reputasi, semakin baik eh, reputasinya, maka yang diberikan, maka itu yang disebut dengan standar kredit yang tinggi. Sementara kalau nanti diberikan kepada yang kurang baik karena masih ada kapasitas untuk dijual, tapi sebenarnya pelanggan tersebut standar kualitas kreditnya sudah kurang baik, maka itu akan membuat standar kredit namanya diturunkan. Apabila perusahaan menurunkan standar kredit tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualan. Betul, di satu sisi dia dapat meningkatkan penjualan, namun hal ini belum tentu menghasilkan peningkatan keuntungan perusahaan. Jika biaya kredit yang timbul akibat penurunan standar kredit lebih kecil dibandingkan dengan penambahan keuntungan, maka kebijakan ini dapat dilaksanakan. Biaya kredit dipengaruhi oleh tiga hal-hal berikut. Pertama, kegagalan memenuhi kewajiban, biaya penelitian dan penagihan yang lebih tinggi, bertambahnya biaya modal yang terikat di dalam piutang. Jadi ada modal-modal yang tidak bisa tertagih itu akan terikat di dalam piutang, gitu ya. Eh, Kemudian bagaimana diukur standar kredit ini? Standar kredit ini diukur dengan memperhatikan faktor ini 5C ya. Ini agak apa namanya? eh, kurang bagus ini ya ininya, salah typo, itu 5C maksudnya. Kemudian dinilai berdasarkan apa? Yang pertama karakter. Karakter mempertimbangkan besarnya probabilitas membayar berdasarkan pertimbangan moral pelanggan. Ya, karakternya, kapasitinya, kapitalnya, ya. Kalau karakter udah paham ya. Capacity kemampuan pelanggan berdasarkan pandangan subjektif terhadap bisnis pelanggan. Kapasitas ini dilihat dari kekuatan prospek bisnis calon pelanggan. Kapital mengukur kekuatan posisi keuangan modal pelanggan, ya sebesar apa modalnya. Kolateral jaminan dan condition atau kondisi perekonomian. Penilaian dapat dilakukan secara intuitif maupun dengan bantuan scoring. Jadi ada alat bantuan scoring untuk menilai kualitas dari pelanggan itu. Setelah dilakukan penilaian, kemudian hal tersebut diolah dan diperingkat sehingga nanti kita akan bisa menentukan kualitas dari masing-masing pelanggan berdasarkan peringkat. Ini contohnya misalnya ini hanya misalnya ya, adik-adik, misalnya dibagi menjadi 8 kelompok. Jadi kelompok satu yang itu kemungkinan kredit macetnya nihil, kelompok dua yang kemungkinan kredit macetnya 0 sampai 0,5%, kelompok tiga dan seterusnya. Itu ya. Contoh ini menunjukkan bahwa perusahaan membagi pelanggan mereka ke dalam 8 kelompok. Jadi kira-kira dibagi ke dalam kelompok seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya secara teknis kalau misalnya
keuntungan kita 20%, sebenarnya sampai kelompok 7 pun masih ada keuntungan yang kita dapat kalau macetnya 20%. Artinya kan kalau kita dapat untung 20%, macet pun 10%, ya Mbak, ya masih ada untungnya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian persyaratan kredit. Persyaratan kredit ini mencantumkan jangka waktu kredit, adanya potongan jika membayar lebih cepat. Misalnya kalau yang sering kita dengar 2/10, N/30, dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan persyaratan kredit. Jadi kebijakan kredit kita itu bermain di dua hal ini, di standar kredit dan persyaratan kredit. Apakah kita turunkan standar kreditnya atau persyaratan kreditnya kita ubah? Ini ya, nanti bisa dibaca. Nah, yang harus kita perhatikan adik-adik adalah average collection period. Ya, pertama, average collection period ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang kita menjadi uang. Ya, jadi dari mulai terbit faktur sampai menjadi uang. Average collection period itu diukur nanti satuannya hari, kira-kira diukur pakai ini, nanti adik-adik di apa namanya di perhitungan rasio-rasio keuangan itu sudah pernah lah ya diajarkan, sehingga nanti tinggal menggunakan rumus ini ya. Artinya ketertagihan kredit kita itu akan mempengaruhi ACP, dan ini adalah ujung dari kebijakan kredit. Kalau kebijakan kreditnya bagus, ini nanti akan bagus. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian yang saya mau jelaskan juga schedule umur piutang. Schedule umur piutang ini atau aging schedule ini adalah umur rata-rata umur dari piutang-piutang yang kita punya, dan ini nggak boleh lewat sebenarnya. Misalnya ini ada dua perusahaan yang umur piutangnya 0 sampai 10 hari itu ada 1.400 dalam juta ya, 1.400,4 miliar, dari 11 sampai 30 6 miliar. Ini relatif perusahaan A jauh lebih bagus ya daripada perusahaan B yang piutangnya berumur lebih panjang, walaupun sama-sama piutangnya itu sebanyak 2 miliar. Tapi ini tentu tergantung pada syarat kredit yang ditetapkan oleh perusahaan itu. Kalau perusahaan itu memang menetapkan kreditnya N/60, ya cenderung perusahaan B juga sebenarnya masih relatif baik. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara tentang analisis kalau kita melakukan perubahan kebijakan kredit. Perubahan kebijakan kredit, baik standar kredit maupun persyaratan kredit, sering dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan meningkatkan laba dan meningkatkan penjualan, karena ada satu kapasitas yang tersisa sehingga masih bisa berjualan, sehingga itu dilakukan dengan menambah penjualan. Jadi ada barang yang masih tersisa belum terjual, sehingga kita menambah penjualan itu. Nah, untuk menambah penjualan itu dirubahlah standar kredit, artinya pelanggan yang tadinya nggak dikasih itu jadi kita kasih, atau juga kita permudah orang mau minjam, kita perlama prosesnya, kemudian apa namanya, kita perlama pengembaliannya sehingga orang terpacu untuk membeli lebih banyak. Nah, kita mulai dari perubahan standar kredit. Di sini tidak ada rumus-rumus adik-adik. Di sini hanya kita menganalisis. Misalnya contoh 91, PT Sanobar Motor mempunyai tingkat penjualan kredit saat ini kita notasikan dengan S0, 10 miliar per tahun, syarat kreditnya N/30. Ya, jadi 10 miliar per tahun, syarat kreditnya N/30. Namun karena adanya keterlambatan yang diakibatkan ketidakdisiplinan pelanggan, maka rata-rata waktu penagihan, average collection period-nya itu menjadi 60 hari. Gitu ya. Jadi memang N/30, tapi dia 60 hari. Rasio piutang macet itu adalah 2% dari penjualan, karena Sangbar Motor memiliki kapasitas produksi yang berlebih sehingga ingin meningkatkan penjualan. Jadi ada kapasitas yang berlebih, dia ingin meningkatkan penjualan menjadi 500 juta. PT Sanobar Motor memperhatikan bahwa selama ini ada perusahaan sering menolak memberikan kredit kepada beberapa pelanggan yang kredibilitasnya diragukan. PT Sanobar Motor akhirnya memutuskan untuk memberikan kredit bagi pelanggan tersebut yang diperkirakan akan memiliki waktu penagihan atau average collection period 90 hari dan rasio piutang macetnya menjadi 4%. Jadi yang tadinya 60 hari penagihannya sekarang menjadi 90 hari, dan piutang macetnya dari 2% menjadi 4%.
Rasio biaya variabel terhadap penjualan adalah 70%. Ini nanti akan bermanfaat untuk menghitung kebijakannya. Kenaikan penjualan ini membutuhkan kenaikan modal kerja di samping piutang sebesar 25% dari penjualan. Tingkat pengembalian yang dipersyaratkan dari investasi dalam piutang adalah 15%. Manajemen PT Sanobar hendak melakukan evaluasi apakah kebijakan mereka untuk memberikan kredit kepada pelanggan yang selama ini tidak mereka berikan, apakah itu akan memberikan keuntungan. Nah, tabel 93 akan memberikan alur perhitungan untuk menganalisis kasus ini. Ya, perhatikan bahwa semua perhitungan hanya dilakukan kepada pelanggan yang baru, ya, karena pelanggan lama tetap dengan skema mereka. Jadi yang kita lakukan hanya kepada pelanggan yang baru. Analisis perhitungannya kira-kira seperti ini. Kita mencari dulu tambahan modal untuk pelanggan baru itu. Analisis perubahan standar kredit, bagian A, tambahan investasi yang kita butuhkan. Tambahan penjualan per hari yang terjadi adalah karena naik 500 juta, maka per hari itu menjadi 500 juta dibagi 365. Hasilnya adalah 1.370.000.000, ini 500 juta ya, berarti satu hari 1.370.000. Kemudian ini dalam ribuan ya, 1.370.000 dikalikan dengan yang ini akan tertanam selama 90 hari, karena 90 hari dia ditanam, baru bisa ditagih. Logis ya, karena ini adalah pelanggan dengan kualitas yang tidak terlalu baik, menjadi 123 juta lah tertanam, karena 90 hari baru bisa tertagih. Ini ya. Biaya investasi dalam piutang adalah 0,7 atau 70% dikali dengan penjualan itu. Kenapa 70%? Karena biaya variabelnya adalah 70%. Jadi penjualan yang naik sebesar 123 juta, itu biaya variabel adalah 70%. Artinya 30%-nya sebenarnya adalah fixed cost yang tidak terpengaruh oleh besar kecilnya angka penjualan. Kebutuhan modal kerja untuk peningkatan penjualan adalah 0,25 ya, kali 500, 125 juta untuk modal kerja. Sehingga kalau kita lihat tambahan modal investasi untuk mendanai kebijakan ini adalah nomor 3 dan nomor 4. Jadi yang ini ya, 86 juta untuk operasional biaya variabel dan modal kerja 125 juta. Nah, total tambahan yang akan kita gunakan adalah 3 dan 4, 211 juta 310.000. Bagian B adalah tambahan profitabilitas. Berapa banyak profitabilitas yang bertambah? Margin kontribusi itu adalah 1 kurang variable cost yang tadi ya. Variable cost-nya 70%, margin kontribusinya adalah 150 juta. Ini dikurangi dengan kenaikan atau kerugian karena hutang macet. Jadi hutang macetnya nanti akan jadi 4% dari 500 juta, 20 juta ini kerugiannya. Dan biaya dana tambahan itu kan mereka dapat biaya dana itu 15% dikali dengan ini yang tertanam modal kerja yang akan kita hitung. Jadi 211 juta dikali 0,15 hasilnya 31.696. Hasilnya adalah 98.304 positif. Artinya kebijakan ini memberikan hasil yang positif bagi perusahaan. Itu ya. Nah, kemudian kalau kebijakan itu adalah perubahan jangka waktu kredit. Ya, perubahan jangka waktu kredit. Selain mengubah standar kredit, kita bisa mengubah persyaratan kredit dengan cara seperti ini. Jadi kalau persyaratan kredit kan kita ubah semua gitu. Jadi contohnya itu ada di mana contohnya ya? Nah, contoh 92. Untuk meningkatkan penjualan sebanyak 500 juta, PT Sanobar Motor mengubah jangka waktu kreditnya. Jadi ini berlaku pada semua pelanggan, bukan hanya pelanggan baru. Kalau tadi kan kita hanya menurunkan standar kredit sehingga kita memberikan kepada pelanggan-pelanggan yang relatif tadinya tidak terlalu bagus. Nah, ini N/40. Namun, tindakan ini juga diikuti perubahan rata-rata kredit. Jadi yang tadinya tadinya 60 hari ACP-nya sekarang diturunin 40 juga orang akhirnya turun juga 70 kan gitu ya. Nah, kalau ini hitungannya, mari kita lihat. Nah, di sini ya, di sini bagian A kita harus menghitung dulu penambahan investasinya. Penambahan investasi penjualan per hari pada awalnya adalah
10 miliar per 365 ya pada awalnya. Ini kemudian dikalikan kenaikan jangka waktu penagihan penjualan lama 1 kali 10. Artinya penjualan yang lama itu naik 27.397 per hari, jadi tambah 10 hari kan ketertagihannya, jadi tertanamlah dia 273.970. Tambahan penjualan per hari untuk yang baru adalah 500 juta dibagi 365, sama dengan tadi 1.370. Tapi ini akan tertanam 70 hari. Kalau yang tadi kan tambah 10 karena memang awalnya sudah 60 hari, jadi dia cuma tambah 10. Ini tambah jadi 95.900. Biaya investasi dalam piutang itu akan bertambah 0,7 dibagi 95.900 ya. Karena itu yang tertanam. Kebutuhan modal kerja tambahan itu adalah 25% dari 500 juta, sama seperti yang tadi. Total tambahannya, kalau kita lihat di sini, total tambahannya adalah poin 256. Jadi ini kenaikan jangka waktu untuk yang piutang lama, yang tambah 10 hari, ini adalah untuk yang biaya investasi untuk modal baru, dan ini adalah modal kerja. Jadi totalnya 466. Itu. Kemudian bagian B, tambahan profitabilitas. Margin kontribusi pada tambahan penjualan 1 kurang variable cost kali itu 0,3 kali 500 juta, hasilnya adalah hasilnya adalah 150 juta. Rugi piutang macet penjualan itu adalah 3% jadinya ya, 0,03 dikali penjualan baru yang 10 miliar 500 juta. Jadi hasilnya 313 juta, 313 juta. Rugi piutang macet dari piutang lama, ya, piutang lama tadinya adalah 2% dari 10 miliar, jadi 200. Sehingga piutang macet itu sebenarnya bertambah, ya, 315 kurang 200 juta, itu bertambah 115 juta. Oke. Biaya dana tambahan investasi K kali delta I-nya adalah 466 tadi, kita hitung investasinya bertambah 466, dan itu ditanggung 0,15, 466 juta dikali 0,15, hasilnya 69.915. Udah, 34 juta, jadi secara total terdapat 34.915 minus, artinya ini menjadi pengurang, artinya kebijakan ini merugikan sehingga tidak diambil. Ya, jadi karena minus tidak diambil. Jadi perubahan syarat kredit itu ternyata minus sehingga tidak diambil. Perubahan, kemudian ada perubahan persyaratan kredit itu dalam hal pemberian diskon. Mari kita lihat apakah memberikan diskon itu menjadi kebaikan atau malah merugikan perusahaan. Misalnya gini, pada awalnya PT Pelit Diskon tidak memberikan diskon apapun dalam penjualan kredit, sehingga syarat kreditnya adalah N/60 dengan tingkat penjualan 1,05 miliar dan profit margin sebesar 15%. Ketika seorang manajer baru masuk, dia berencana merubah syarat kredit menjadi 2/20 N/60. Berdasarkan kalkulasi yang dia lakukan, 50% pelanggan akan membayar pada hari ke-20 dan sisanya akan membayar pada hari ke-60. Biaya modal perusahaan adalah 16%. Selanjutnya, manajer baru yang mau mengubah image perusahaan sebagai perusahaan yang pelit, memberikan diskon, melakukan perhitungan sebagai berikut. Perhitungannya gini. Pada saat ini rata-rata piutang perusahaan itu adalah, rata-rata piutang itu bisa kita hitung dari sini, 1,05 miliar dibagi 6, 175 juta. Karena karena N/60 kan, jadi N/60 itu kan kalau dalam setahun jadi 6, 360 dibagi 6, jadi rata-rata piutangnya adalah 175 juta. Dana yang diperlukan untuk mendanai piutang adalah 85% dari 175 juta. Ini tadi katanya di sini 15% itu adalah profit margin, berarti 85 itu adalah modalnya, jadi 80% dari 175 juta. Atau 148 juta 750.000. Rata-rata periode pembayaran piutang itu 0,5 kali 20 tambah 0,5 kali 60, 40 hari. Perputaran piutangnya 360 per 40 sama dengan 8 kali.
ya, 8 kali. Berarti rata-rata piutangnya sekarang adalah 1050 dibagi 8. Berarti rata-rata piutangnya sekarang 131 karena piutangnya berputar lebih cepat karena diberikan diskon. Rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang itu adalah 131 kali 85%, jadi 111.560. Nah, itu karena uang yang tertanam menjadi lebih sedikit, jadi 148 kian, dikurangi 111 dikali 16%. Berarti berkuranglah 108 kurang 111 nanti dihitung. Berarti kita, karena itu akan kena bunga 16%, berarti kita menghemat bunga sebanyak 5.950. Masalahnya dengan kebijakan itu, kita memberikan diskon 2% dari 50%-nya penjualan, karena lebih cepat karena kita harus memberikan diskon karena setengah akan membayar di periode diskon. Artinya kita akan menanggung beban bunga 10,500.000. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat dihasilkan bahwa pemberian diskon sebagai kebijakan baru tidak perlu dilaksanakan karena memberi manfaat yang negatif bagi perusahaan. Manajer harus bisa tetap menjalankan kebijakan lama perusahaan yang tidak mau memberikan diskon. Artinya kalau diskonnya itu relatif tidak terlalu menguntungkan. Itu kira-kira prinsip-prinsip di dalam manajemen piutang. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih.